Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Jadi saya, mau sedikit tanya-tanya ke Bapak, tentang perusahaan yang Bapak kelola terkait isu COVID-19 ini yang tengah marak-maraknya. Nah, Bapak ini saya dengar-dengar mempunyai perusahaan. Bapak ini selaku apa ya di perusahaan itu? Baik, kita perusahaan kecil yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kita bergerak di bidang konstruksi di daerah atau di wilayah Jakarta. Dan perusahaan kami bukan perusahaan besar, termasuk kita masih golongan yang kecil lah, Pak, Mas. Oh ya, baik, Pak. Nah, apakah terkena dampak COVID-19 ini di perusahaan Bapak itu? Tentunya sangat berasa sekali, Mas. COVID-19 yang saat ini melanda di Indonesia dan wilayah dunia ini sungguh sangat kita rasakan. Karena dari kegiatan kami yang biasa kami jalankan ini, saat ini kita harus terhenti untuk sementara waktu. Dan untuk sampai kapan kita belum tahu. Ini yang membuat kita agak kesulitan untuk menjalankan aktivitas. Sehingga beberapa kegiatan kita terhenti, Mas. Oh ya, Pak. Bagaimana dengan karyawan-karyawan yang Bapak miliki, terkait COVID ini? Jadi maksud saya adalah, apakah ada, tidak bekerja dulu atau dipulangkan atau mungkin di-PHK atau bagaimana, Pak? Atau bekerja di rumah? Baik, memang perusahaan kami bukanlah termasuk perusahaan besar sehingga kita memperkerjakan mereka sebagian besar adalah freelance dan untuk kerja tetap hanya ada beberapa saja. Itu yang sedikit agak mengurangi beban kita. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri kita terpaksa kita merumahkan beberapa pekerja tetap kita. Untuk sementara waktu tetap kita masih bisa membantu dengan seadanya dan semampu kita. Karena bagaimanapun mereka juga punya keluarga. Tapi kita juga berharap mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Oh iya, Pak. Apakah ada pengurangan gaji dari karyawan yang dirumahkan itu, Pak, sampai detik ini? Ya, memang kita seperti yang tadi kita katakan tadi, ya untuk sementara waktu kita masih mampu bertahan memberikan gaji yang sewajarnya. Tapi bila ini terus berlanjut, kita juga nggak mampu bertahan, Pak. Soalnya kan pendapatan kita juga tergantung dari pihak rekan kita, pihak rekan kerja kita dari penagihan tidak berjalan, kita sendiri otomatis juga nggak mampu untuk menjalankan aktivitas kembali dan untuk membayar karyawan bagaimana, Mas? Ada itu ya, Iya, Pak. dampak. Isu COVID ini masih belum tahu pasti berakhirnya kapan, tapi rencana pemerintah itu pada bulan besok udah akan dibuka biasa. Banyak berita-berita seperti itu. Lalu bulan Juni itu udah ada rencananya bakal dibuka seperti biasa lagi tempat-tempat di Jakarta. Nah, misal itu masih lambat laun, ada nggak sih, Pak, prospek ke depan yang Bapak siapkan untuk menghadapi COVID-19 yang waktunya agak memanjang lagi? Kita memang sudah terhenti sejak 3 bulan yang lalu ya, dari bulan Maret. Jadi jika ini harapan kita Juni besok harus dibuka lagi atau di PSBB ini segera dilonggarkan kembali dan kita bisa aktivitas kembali. Jika itu kita lebih dari 3 bulan, saya rasa sangat berat dampaknya, Mas. Bagaimana kita harus membayar, mungkin ada pembiayaan di luar operasional kita, tentu ada juga, Mas. Itu yang bebannya cukup terasa untuk kita. Memang tidak hanya perusahaan besar, perusahaan kecil itu malah justru akan lebih terasa berat sekali, Mas. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya COVID-19 ini berdampak sangat kompleks ya dari perusahaan yang besar walaupun kecil, walaupun orang menengah ke atas, menengah kecil, berarti kesimpulannya semua bakal terdampak juga kan, Pak? Secara tidak langsung. Betul.
Tapi kita juga mungkin tidak harus paranoid banget mungkin ya Mas ya. Karena kan jika kita selalu ketakutan, kita juga seharusnya kita lebih bijak menanggapi ini semua, agar kita juga tetap bisa beraktivitas, tapi itu semua juga jika masyarakat Indonesia itu sadar dan menyadari, dan pemerintah juga bisa menjalankan dengan bijak, insya Allah semua bisa berjalan lancar, itu harapan kita. Iya Pak, amin Pak. Semoga bulan depan bisa seperti sedia kala. Jadi Amin. cukup gitu aja Pak. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu sedikit. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas.